Kembali lagi bersama kami di BSI Indonesia Podcast. Suatu kehormatan pada hari ini kita bisa menghadirkan Ibu Titi Susanti. Ibu Titi Susanti adalah Business Development Director Food and Retail Supply Chain di BSI APEC. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih Bu Titi telah hadir di BSI Indonesia Podcast. Mungkin sebagai awal Bu Titi bisa memperkenalkan diri dulu apa yang Bu Titi kerjakan untuk BSI APEC sebagai Business Development Director. Silakan. Terima kasih Bu Noy dan terima kasih banyak juga atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengisi podcast ini. Studionya very cool. Keren sekali studionya. Nama saya tadi seperti yang Ibu Noy bilang, Titi Susanti. Saya based di Malaysia untuk Tapi Ibu orang Indonesia kan? Saya orang Indonesia, tapi saya sudah tinggal dan kerja di Malaysia sudah hampir 6 tahun. Saya Business Development Director untuk Food dan Retail Supply Chain untuk Asia Pasifik. Jadi kita di sektor Food dan Retail Supply Chain ini membantu negara-negara BSI di negara-negara Asia Pasifik untuk mengembangkan dan mendevelop bisnis di sektor food dan juga retail supply chain, juga agri-food. Jadi sebenarnya banyak ya Bu Titi, ada food, retail, supply chain gitu ya. Nah tapi pada kesempatan hari ini kita mau berbicara yang lagi hot topic ya Bu ya. Kita mau berbicara mengenai sustainable palm oil. Nah karena di sini banyak permintaan untuk membahas tentang sustainable palm oil, jadi pada kesempatan kali ini, podcast kali ini kita diskusi mengenai sustainable palm oil ya Bu Titi. Yang paling basic deh Bu Titi, biar semua orang tahu apa sih yang disebut dengan sustainable palm oil Bu Titi. Jadi sustainable palm oil itu adalah, atau dalam bahasa Indonesianya kelapa sawit berkelanjutan. Ya, tapi mungkin orang lebih mengenal sustainable, ya lebih kenal sustainable palm oil ya. Tapi ya itu sustainable palm oil adalah palm oil yang diproduksi dengan memenuhi standar-standar kelapa sawit berkelanjutan, seperti melihat dampak negatif dari si lingkungan pada saat produksi palm oil tersebut. Kemudian juga memperhatikan seperti local development untuk di masyarakat lokal juga gitu, hak asasi pekerjanya. Terus juga ya itu tadi untuk masyarakat sekitar. Juga ekonomi di develop gitu, dikembangkan ekonomi lokalnya. Jadi saya sudah beberapa kali juga mengikuti auditor untuk pergi ke plantationnya, kelapa sawit dan melihat perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi sustainable standard kayak gitu. Mereka banyak kayak membangun jalan di sekitar perkampungan di wilayah tersebut. Terus ada juga yang kayak seperti CSR-nya gitu ya? Iya betul ya, mendirikan sekolah atau mendirikan masjid atau ya temple seperti itu. Jadi mereka benar-benar memperhatikan masyarakat sekitar perkebunan tersebut. Kemudian mereka juga kayak berusaha untuk mengurangi emisi rumah kaca ya, atau greenhouse gas emission. GRK ya Bu ya. Jadi memang ya seperti itu. Jadi memang tidak hanya melulu masalah bisnis ya Bu Titi ya, artinya ada ini juga ada komitmen gitu ya untuk memajukan lingkungan sekitar gitu ya Bu Titi ya. Oke. Mereka memperhatikan seperti kayak konservasi sumber daya alam dan lingkungannya, itu benar-benar yang paling utama kan. Mereka harus benar-benar memperhatikan kayak pengelolaan tanah, jangan sampai ada degradasi tanah, kemudian pengelolaan air dan juga limbah, dan juga kayak polusi udara. Jadi memang kayaknya kita harus menggunakan si kelapa sawit berkelanjutan ini gitu ya Bu Titi ya. Kalau ditanya
why gitu, kenapa sih kita mesti consider tentang sustainable palm oil gitu? Kira-kira dari pandangan Bu Titi itu seperti apa? Ya karena tadi kan dengan produksi Positif, yang sesuai dengan standar yang internasional, ya itu kita sebagai pengguna juga berkontribusi kan untuk memperbaiki kayak lingkungan di sekitar kita gitu, mengkontribusi dalam konservasi sumber daya alam, juga untuk habitat ekosistem di sekitaran perkebunan tersebut, juga membantu masyarakat di sekitar perkebunan tersebut. Dan juga of course mungkin kita sering banget kan sekarang ini lagi tren kayak perubahan iklim change gitu kan, dan juga ada kayak global initiative untuk sustainable palm oil ataupun sustainable finance kan, green financing gitu ya. Sekarang kan banyak negara-negara baik ataupun perusahaan, mereka sekarang sudah mulai memperhatikan sistem berkelanjutan tersebut untuk membantu Indonesia itu kalau nggak salah untuk net zero itu sekitar tahun 2050 kalau nggak salah untuk net zero ini. Bu, kalau si kelapa sawit ini ada nggak dampak negatifnya terhadap lingkungan gitu Bu? Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan atau tidak memproduksi kelapa sawit dengan sistem berkelanjutan ini atau sustainable practice ini, itu banyak banget sebenarnya dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit itu. Salah satunya misalkan yang paling besar itu deforestation kan, karena untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan ini, mereka biasanya nih menebang hutan sembarangan. Mereka tidak mengacu ke regulasi gitu ya Bu? Betul, ya karena padahal kan kalau untuk yang sustainable palm oil, mereka sebelum menebang itu dilihat dulu apakah akan ada dampak terhadap ekosistem di situ, terus udah gitu kan nanti ada high conservation value, apakah ada forest yang benar-benar harus conserve, harus dikonservasi, itu benar-benar dilihat gitu, ada researchnya terlebih dahulu. Sementara kalau misalkan untuk perkebunan yang tidak sustainable itu mereka ya sembarang menebang pohon gitu, dan terus udah gitu mereka juga banyak menggunakan fire untuk membakar hutannya tersebut. Jadi kan tahu sendiri kan salah satunya merusak ekosistem, dan juga karbon yang dikeluarkan dari pembakaran itu tersebut kan. Tahun berapa itu ya? Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu yang polusi udara dari hasil pembakaran yang mungkin ada juga yang sengaja dan ada juga yang tidak sengaja ya, karena kalau udah api sudah terbakar kan itu kemana-mana kan ya. Itu sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia kayak gitu kan dampaknya. Itu salah satu dampak terbesar dari yang tidak sustainable, kelapa sawit yang tidak sustainable. Itu salah satu yang terbesar. Terus kemudian kan ya ada lagi kayak degradasi tanah kayak gitu, karena biasanya mereka banyak menggunakan pestiside atau pengolahan limbahnya tidak benar gitu kan, jadinya mungkin pencemaran air akibat pengolahan limbah yang tidak benar tersebut kan. Terus dengan banyaknya penggunaan pestiside itu juga nanti si permukaan tanah kan jadinya terdegradasi ya, merusak juga. Terus kemudian untuk yang hak-hak kerja mungkin tidak diperhatikan seperti yang perusahaan yang menetapkan sistem yang terstandar ya Bu ya.
yang Oke. terbesar. Ya itu justru yang kritikal ya Bu ya Iya. sebenarnya ya. Oke. Bu, tapi kalau untuk masyarakat luas ya, mungkin buat para pendengar semuanya gitu ya. Sebenarnya manfaatnya kelapa sawit ini apa saja sih Bu? Misalnya untuk kesehatan itu apa gitu. Jadi biar kita semua aware nih, oh ternyata banyak manfaatnya loh si kelapa sawit ini gitu. Sebenarnya kelapa sawit ini kalau di compare dengan kayak vegetable oil yang lainnya, misalkan kayak rapeseed oil atau soy kayak gitu, penggunaan lahan yang diperlukan untuk kelapa sawit ini jauh lebih sedikit daripada penggunaan lahan yang diperlukan untuk memproduksi kayak soy oil atau rapeseed oil seperti itu. Ya makanya itu kenapa palm oil ini banyak sekali demandnya dan makin tinggi. Salah satunya itu, dan kemudian kedua karena banyak digunakan di mana-mana kan, bisa dipakai di Kecantikan juga ya Bu. kecantikan juga, Kesehatan untuk, ya. makanan juga, dan beberapa manfaat kesehatannya itu kelapa sawit itu dipercaya memiliki banyak vitamin E. Oh, vitamin E. Iya, yang merupakan antioksidan yang dapat Dan bisa meregenerasi kulit ya Bu ya. betul melindungi sel-sel yang sudah rusak kayak gitu. Dan juga menurut beberapa penelitian, ya mungkin ini perlu diteliti lebih lanjut lagi, tapi menurut beberapa penelitian itu dapat membantu kesehatan otak karena kan ya antioksidannya tersebut kan bisa membantu kesehatan otak, kemudian juga membantu menurunkan resiko penyakit jantung menurut beberapa penelitian tersebut. Dan juga yang banyak dipercaya itu menjaga kesehatan kulit dan rambut, makanya banyak digunakan untuk industri kosmetik kan, kosmetik. Ya, berarti ini juga ya Bu ya, memang harus di maintain gitu ya, karena ternyata manfaatnya banyak sekali si kelapa sawit ini. Betul, tapi perlu juga diperhatikan dalam banyaknya penggunaan kelapa sawit yang dipakai. Jadi kalau terlalu banyak justru malahan mungkin bisa mengganggu kesehatan jantung. Nggak bagus juga ya. Justru ya, apa-apa yang dipakai dengan berlebihan kan ini pasti hasilnya tidak baik kan. Jadi penggunaan kelapa sawit ini harus moderate juga. Dan karena justru kalau misalkan penggunaannya terlalu banyak itu malahan meningkatkan kolesterol jahat kayak LDL gitu kan. Itu justru meningkatkan kolesterol jahat yang akhirnya nanti bisa beresiko ke penyakit stroke atau penyakit jantung kayak gitu. Jadi penggunaannya harus yang sesuai gitu ya Bu ya. betul. Segala sesuatu yang berlebihan juga nanti kurang bagus gitu ya Bu ya. Betul. Bu, kalau peran BSI sendiri sebagai badan internasional yang mengeluarkan standar, melakukan audit gitu ya, perannya BSI untuk mendukung sustainable palm oil ini seperti apa Bu Titi? Jadi BSI kan salah satu dari badan sertifikasi yang sudah terakreditasi untuk membantu perusahaan-perusahaan kelapa sawit ataupun untuk supply chain-nya mengadopsi standar-standar sustainable palm oil. Baik itu untuk standar yang dalam taraf nasional kayak ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, maupun yang bertaraf internasional seperti Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO. Ya, jadi BSI bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikat Sustainable Palm Oil tersebut. Jadi nanti kita ada auditor, kita memiliki banyak auditor untuk Sustainable Palm Oil ini di Indonesia. Dan juga di Malaysia dan juga di beberapa negara yang lain ya, kita memiliki beberapa banyak auditor untuk sustainable palm oil ini. Jadi kita nanti akan
mengirimkan auditor kita melakukan audit. Mereka nanti akan datang langsung ke perkebunan kelapa sawit. Mereka spend mungkin 1 minggu, tergantung seberapa besar size ya, seberapa besar perkebunan tersebut. Nanti mereka akan datang ke sana mengaudit dari mulai si sistem untuk kayak seperti tadi pengelolaan limbahnya, ataupun nanti untuk bagaimana mereka memperlakukan kayak labornya gitu ya, apakah ada child labor ataukah mereka memberikan salary yang sesuai dengan perundang-undangan, apakah mereka benar-benar kayak comply dengan undang-undang yang ada di Indonesia, ataupun juga peraturan dan standar internasional seperti itu. Dan kalau misalkan memang mereka sudah semuanya sesuai, comply dengan standar tersebut, baru nanti BSI akan bisa mengeluarkan sertifikat ya. Sistem Pastinya orang-orang BSI, auditornya yang melakukan audit itu yang kompeten ya Bu Titi di bidangnya ya. BSI selalu setiap tahun juga kita selalu ada training, berbagai macam training untuk auditor kita, baik itu training untuk sustainable palm oil tersebut, atau juga kita ada training untuk yang kayak labor right kayak gitu. Jadi benar-benar auditor kita itu sudah benar-benar qualified gitu ya. Kalau dari BSI sendiri Bu, katakanlah misalnya ada satu regulasi baru gitu ya mengenai sustainable palm oil, apakah sebagai kliennya BSI nanti ada informasinya gitu Bu Titi, atau mungkin ada semacam client gathering gitu ya untuk klien-klien yang sustainable palm oil gitu Bu? Mungkin Ibu bisa sharing experience gitu, apa yang sudah dikerjakan, yang diinformasikan untuk klien-klien sehubungan dengan seperti ada new regulation gitu Bu Titi. Ya, absolutely. Jadi biasanya setiap ada informasi terbaru, apa itu regulasi ataupun perubahan standar, biasanya BSI akan memberikan kayak ada webinar salah satunya, karena kan itu plantation kan di mana-mana kan, ada banyak di Kalimantan, di Sumatera. Di Indonesia sebenarnya besar sekali ya. Jadi untuk webinar itu kan lebih mudah untuk menjangkau secara keseluruhan di Indonesia yang besar ini. Tapi kadang ya kita ada ini juga kayak client gathering ya. Tapi kalau untuk client gathering biasanya lebih secara menyeluruh, nggak hanya untuk yang perkebunan kelapa sawit aja, lebih general untuk kayak klien-klien yang lain. Tapi intinya adalah kalau ada informasi terbaru sehubungan dengan SPO, Sustainable Palm Oil, dari BSI pasti akan memberikan informasi itu kepada klien-kliennya gitu ya Bu Titi ya. Oke. Sehingga klien-klien jadinya aware ya Bu ya, bahwa ini ada peraturan terbaru seperti itu. Bu, satu lagi terakhir, kan kalau plantation itu biasanya jauh-jauh tuh yang tadi Bu Titi sempat bilang, mungkin di ya namanya plantation kan pasti hampir tidak mungkin di tengah kota ya Bu ya, pasti agak jauh-jauh gitu. Mungkin dari BSI ada satu inovasi dalam mengaudit gitu Bu, misalnya menggunakan satelit atau seperti apa mungkin ke depannya, atau memang jangan-jangan sudah ada BSI bisa melakukan itu gitu. Kita masih dalam pilot. Ya. Tapi kedepannya yang memang rencananya gitu ya Bu ya. Kedepannya semoga bisa diadopsi untuk secara keseluruhan ya, untuk lebih luas lagi, untuk menggunakan seperti kayak satellite imaging. Jadi BSI memang kita ada innovation lab di beberapa negara. Untuk Asia Pasifik itu kita ada innovation lab di Singapura, yang mana kita selalu melihat kira-kira apa sih yang klien butuhkan gitu. Tidak hanya untuk perkebunan kelapa sawit aja, tapi juga untuk standar-standar yang lain seperti kayak blockchain atau IoT kayak gitu. Itu kita selalu ada inovasi-inovasi terbaru yang di-develop di Innovation Lab kita yang di Asia Pasifik itu, yang di Singapura. Dan sesuai dengan keinginan pasar gitu ya Bu ya? Betul, sesuai tren pasar. Dan mungkin masih ingat
yang COVID kemarin itu kan, yang kita auditor kita nggak bisa pergi ke mana-mana gitu kan, jadi kita hanya bisa melakukan kayak remote audit. Dan itu kita dari inovasi tim kita itu kita ada immersive satellite gitu ya Bu ya. Jadi kita immersive ada audit ya. Ya, immersive audit yang kayak menggunakan helm terus udah gitu nanti jadi si auditor biarpun ada di office nanti orang yang di sana itu yang di plantation di ground itu mereka bisa kayak jadi bisa kayak live gitu lihatnya ya Bu Titi ya. Itu live video. Jadi nanti kalau misalkan si auditor itu bisa coba ke sana gitu, itu ada apa gitu kan, nanti si orang tersebut bisa datang dan si auditor yang ada di kantor ataupun di rumah, karena pada saat itu juga banyak yang tidak bisa ke kantor bisa kan, keluar, bisa melihat langsung dan juga berkomunikasi langsung gitu dengan orang-orang yang ada di plantation tersebut. Bisa juga melakukan kayak interview langsung gitu. Itu inovasi yang kita dari BSI juga dari ya. BSI yang waktu itu kita lakukan pada saat pandemi. Wow, luar biasa ya. Luar biasa BSI. Baik, terima kasih banyak Bu Titi untuk sharingnya pada siang hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah mendengar tentang sustainable palm oil gitu, terus kemudian juga efeknya bagi lingkungan sekitar gitu ya. Salah satunya bisa memajukan ekonomi untuk masyarakat sekitarnya juga dengan melihat apakah labornya ini diberikan kompensasi memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan lainnya. Tapi itu bisa terjadi kalau memang dilakukan audit ya oleh BSI, baik itu RSPO ataupun ISPO gitu ya, karena sudah sesuai dengan regulasi. Kalau misalnya yang tadi Bu Titi sampaikan sembarang melakukan deforestasi ya Bu ya, nah itu mungkin bisa memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Jadi kalau di sini para listener mau ada yang sertifikasi untuk sustainable palm oil, bisa menghubungi ke BSI. Nanti kita pasti akan support. Selain kita melakukan audit, kalau ada standar terbaru itu juga kita informasikan. BSI juga maju terus dengan inovasi ya. Nanti bisa melakukan audit melalui immersive audit. Bahkan kedepannya bisa dilakukan audit melalui satellite imaging gitu ya Bu Titi ya. Betul. Terima kasih banyak Bu Titi sharingnya. Semoga bermanfaat untuk para listener kita. Betul, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like juga dan komen di channel YouTube kita BSI Group. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.